My family. It can be an adventure. I'm on vacation. Making memories. Assalamualaikum. Film action biasanya punya hero yang badass sendirian, tapi di Nobody 2, satu keluarga ikut nimbrung. Dan entah kenapa itu kerasa kayak The Incredible versi R-rated. Bedanya ini bukan soal menyelamatkan dunia, malah ini soal ngebantai habis siapapun yang ngusik liburan mereka. Dan Timo Tjahjanto duduk di pojokan dengan kaki dilipat satu, terus bilang, kalau Merah Putih One for All aja bisa brutal, kenapa Nobody 2 harus main aman? Iya nggak sih? Waktu diumumin kalau sutradara aslinya nggak balik lagi buat sequel ini, banyak yang mikir ini bakal jadi downgrade. Tapi ternyata kursi panas ini diisi sama sutradara lokal kita, Timo Tjahjanto. And boom! Rasanya kayak lo lagi pesan dada ayam sabana terus dikasih sayap gratis lagi. Love banget lah pokoknya. Timo langsung bawa DNA khasnya, brutal, cepet, dan penuh dengan kejutan. Bedanya sama film pertama, Nobody 2 itu ngasih fokus lebih ke keluarganya si Hutch. Bukan cuma soal si pria paruh baya yang kembali ke masa lalu brutalnya, tapi tentang dia yang melindungi keluarganya. Dimana bikin ceritanya punya alasan emosional yang lebih kuat kali ini. Bahkan semua anggota keluarga si Hutch dikasih momen jadi pahlawan. Bukan cuma cameo lucu-lucuan, tapi beneran punya andil di adegan actionnya. Ini bikin vibe-nya bukan sekedar film aksi satu orang lagi, tapi kayak ensemble family action. Visualnya rapi, colorful, dan punya momen sinematik yang bikin kalian lupa kalau ini durasinya cuma 1,5 jam. Bob Odenkirk jelas udah latihan keras sejak film pertama. Di Nobody 2, kalian bisa lihat dia makin percaya diri di setiap gerakannya. Entah itu baku hantam dengan tangan kosong atau lagi ledakin sesuatu. Aku suka gimana Timo Tjahjanto ngasih callback ke momen ikonik film pertama kayak bus fight atau Home Alone style trap, tapi dibumbui cara baru biar nggak kerasa copy paste. Dan highlight yang nggak mungkin dilewatin adalah Christopher Lloyd balik lagi. Dan setiap kali dia muncul ngebawa senjata gede, penonton langsung sorak-sorai. Dimana chemistry antara Bob sama aktor lainnya juga lebih lepas, bikin transisi antara momen kocak dan brutalnya jadi mulus banget. Sayangnya, kalau ngomongin antagonis, Sharon Stone di sini agak nyeleneh. Tapi bukan nyeleneh yang bikin lo jadi takut. Karakternya terasa jahat cuma karena ya emang dia jahat aja, tanpa motivasi yang kuat. Sebagai penonton, ini bikin konflik utama agak kurang greget dibandingkan intensitas Hutch di film pertama. Meski begitu, justru ini bikin karakter-karakter pendukung termasuk anak-anaknya si Hutch jadi lebih menarik karena mereka benar-benar bikin kita peduli sama film ini, dan juga mereka semua sekeluarga. Jadi, walau villain yang nggak memorable, film ini masih punya cukup daya tarik buat bikin lo jadi betah. Kalau lo fans Timo Tjahjanto kayak The Night Comes For Us atau Headshot, lo pasti langsung nyadar kalau Nobody 2 ini benar-benar playgroundnya Timo Tjahjanto. Semua benda di set, sekecil apapun, seaneh apapun, bisa berubah jadi senjata mematikan. Mulai dari telepon di lift, palu, whack-a-mole di arcade, sampai seluncuran air, semuanya disulap jadi alat bunuh yang kreatif. Dan cara dia nge-mix antara ngeri sama ngakak itu khas banget. Kalian bisa teriak, aduh! Terus beberapa detik kemudian ketawa karena absurdnya adegan tersebut. Tapi yang bikin Timo beda dari sutradara action lain adalah timingnya. Dia nggak cuma jualan gore atau brutalitas doang. Ada momen-momen dimana tensi udah naik ke puncak, tapi dipotong sama lelucon atau interaksi konyol yang bikin penonton bisa tarik napas sebentar. Dan pas lo udah mulai nyaman lagi, jebret, adegan brutal selanjutnya langsung nyamber. Dan teknik ini bikin penonton nggak cuma jadi tegang, tapi juga terhibur. Ya kayak lagi naik roller coaster yang emang jalurnya itu serba banyak kejutan. Naik, turun, muter-muter, dan lo tetap suka. Jadi bukan cuma soal membunuh film ini, tapi soal bikin setiap detik di layar itu jadi berkesan buat kita sebagai penonton.
Dan disinilah Nobody 2 beda banget sama action kebanyakan. Karena ini bukan cuma cerita soal si Hutch doang kali ini, dimana Timo ngasih kita semua anggota keluarganya spotlight masing-masing. Anak-anaknya, bininya, bahkan ayahnya yang nyentrik banget itu. Punya momen aksi yang bikin kita sebagai penonton makin invested sama mereka. Pokoknya definisi keluarga yang chaotic dan juga bloody hell. Dan justru karena pendekatan inilah bikin filmnya punya perasaan hangat di tengah semua kekacauan yang terjadi. Jadi pas mereka saling backup di tengah baku hantam, kalian nggak cuma lihat koreografi kerennya aja, tapi juga koneksi emosional bikin setiap pukulan, tembakan terasa punya bobot. Dan jujur aja, ini bikin Nobody 2 nggak cuma sekedar tontonan buat lihat darah muncrat, tapi juga tentang gimana keluarga ini bisa jadi kekuatan paling brutal sekaligus paling solid yang lo punya. Secara struktur, Nobody 2 kadang terasa kayak lagi nyetir entah kemana walaupun tahu tujuannya jelas. Ya muter-muter lah. Ceritanya emang sederhana. Ya si Hutch harus berhadapan sama si Carter demi melindungi keluarganya. Tapi pacing di beberapa bagian terasa agak loncat-loncat. Kayak tiba-tiba pindah dari adegan santai ke baku hantam tanpa build up yang cukup. Ada momen dimana lo bisa ngerasa kalau film ini lebih fokus bikin set piece yang keren dan memorable ketimbang ngerangkai narasi yang rapi dari awal sampai akhir. Meski begitu, jujur aja, ini jelas bukan tipe film yang lo tonton buat nyari plot berlapis atau drama mendalam. No, bukan seperti itu. Nobody 2 tahu persis siapa audiensnya dan apa yang mereka mau, terutama untuk fans film pertama. Jelas semua orang lebih kepengen untuk ngeliatin ledakan yang bikin kaget, adegan gebuk-gebukan yang bikin ngakak sekaligus tegang, terus momen guilty pleasure yang bisa kalian nikmatin tanpa harus mikir keras. Ibarat ini kayak kamu lagi makan fast food, udah tahu itu nggak sehat, apalagi kalau dimakan kebanyakan. Tapi mau gimana, kan emang nikmat ya, nagih loh di setiap gigitannya, walah. Dan untuk film action kali ini udah cukup banget lah untuk bikin penonton tepuk tangan di akhir. Ya, beberapa orang adalah begitu. Kesimpulannya, Nobody 2 adalah definisi fun ride yang ngerti banget penontonnya siapa. Mungkin bukan karya seni yang flawless, tapi jelas sebuah paket aksi brutal, kocak, penuh momen memorable, apalagi dengan sentuhan Timo Tjahjanto yang sukses bikin Hollywood makin melirik talenta Indonesia. I highly recommend this movie, silahkan ditonton. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan dari tadi, tapi share dulu pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.